Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 13, Aku Kekasih Tuan Stele. Keluarga Camden merasa bersemangat setelah mendengar kata-kata Victoria. Hahaha, Jordan, dasar tak berguna, sekarang kau bahkan tak bisa menjadi pengawal. Di masa depan, tak akan ada lagi kesempatan bagimu untuk bertahan hidup di Orlando. Hahaha. Drew tertawa terbahak-bahak. Meskipun Hailey merasa kasihan pada Jordan, dia tetap mengangkat kepalanya dengan arogan dan diam-diam berpikir. Ini semua salahmu. Kau seharusnya tahan saja semua yang telah kulakukan padamu. Namun, Jordan tetap tenang dan kalem. Dia bertanya kepada Victoria, Nona Clarke, bolehkah saya bertanya apakah kata-kata Anda tadi mewakili Anda sebagai seorang individu atau S-Corporation? Victoria melipat tangannya dan berkata, tentu saja saya mewakili keduanya. Jordan melanjutkan pertanyaannya, Anda adalah wakil presiden S-Corporation, bukan presiden. Apa hak Anda untuk mewakili seluruh S-Corporation? Pertanyaan Jordan membuat Victoria merasa malu. Meskipun semua orang mengakui kekuatan Victoria, dia memang bukan pemegang otoritas tertinggi di S-Corporation. Sudah seharusnya, dia tidak boleh mengambil sikap atas nama presiden perusahaan. Dia hanya dapat melakukan hal itu jika dia dan presiden memiliki hubungan yang sangat dekat, seperti suami dan istri. Victoria terdiam sejenak sebelum melanjutkan, baiklah, awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kalian ingin tahu alasan kematianmu, aku akan memberitahu kalian. Sebenarnya, Presiden baru S-Corporation, Tuan Stele, adalah kekasihku. Perkataannya itu menyebabkan keributan besar di seluruh lokasi acara pesta ulang tahun itu. Apa? Tuan Stele yang misterius itu sebenarnya adalah pacar Nona Clarke. Tidak heran dia bisa menjadi presiden begitu saja. Orang yang cocok dan pantas untuk Nona Clarke haruslah seorang presiden yang mendominasi seperti Tuan Stele. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Jordan yang tidak berguna. Mereka adalah pasangan yang sedang menjalin hubungan romantis. Mereka bahkan tidur bersama. Tentu saja dia bisa mewakili Tuan Stele dan seluruh S-Corporation. Ya, beraninya dia mempertanyakan kemampuan dan wewenang Nona Clarke. Dia ingin mati. Petik 2. Kali ini giliran Jordan yang membeku karena terkejut. Sialan, sejak kapan aku menjadi kekasihmu, Victoria? Tidakkah kamu malu memanggilku pacarmu di depanku? Pada saat ini, keluarga Camden-lah yang paling bersemangat. Herman berkata dengan gembira, Nona Clarke, mengapa Anda tidak mengungkapkan lebih awal bahwa presiden baru, Tuan Stele, adalah kekasih Anda? Karena dia adalah pacar Anda, kami lega sekarang. Benedict juga datang dan berkata, ya, Nona Clarke, Anda harus berbicara dengan Tuan Stele tentang kontrak itu. Keluarga Camden telah menyuap Victoria. Karena Presiden, Tuan Stele, adalah kekasih Victoria, mereka memperkirakan investasi sebesar $70 juta akan menjadi taruhan yang pasti. Victoria berkata, pacar saya sangat perhatian dan serius dalam hal pekerjaan. Dia selalu menarik garis yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dia tidak suka membawa-bawa romansa ke kantor. Jadi, aku harap kamu bisa membantuku merahasiakan ini. Jordan tak kuasa menahan keinginan untuk tertawa. Kau menemukan alasan yang sangat lemah setelah kau selesai membual karena kau takut orang lain akan membocorkan ini. Setelah mengatakan itu, Victoria menatap Jordan dan bertanya, apalagi yang ingin kamu katakan? Karena tidak ingin mengungkapnya, Jordan menahan tawanya dan bertanya, kudengar Tuan Stele tidak hanya memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi juga sangat tampan, bahkan lebih tampan dari selebriti. Dia juga ahli dalam musik, catur, sastra, dan seni. Nona Clarke, Anda mungkin cantik, tetapi saya ragu Tuan Stele akan menyukai Anda. Victoria mendengus dingin. Orang-orang hebat selalu tertarik satu sama lain. Tuan Stele juga jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia bahkan memesan seluruh pulau di Asia Tenggara dan menyiapkan upacara besar untuk mengaku padaku dan memintaku menjadi pacarnya. Para gadis di ruangan itu menjadi iri ketika mendengar hal itu. Tercengang, Jordan menatap Victoria, berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar pandai mengarang cerita. Jordan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nona Clarke, karena Anda begitu dekat dengan Tuan Stele, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Nyonya Camden tua tersenyum dan berkata, terima kasih semuanya atas bantuan kalian kepadaku. Drew berjalan menuju Orlando lagi. Haha, dasar tidak berguna, kau tidak akan punya tempat lagi di Orlando mulai sekarang. Berkemaslah dan pergilah dari Orlando, haha. Jordan mengabaikan Drew dan hanya menatap Hailey. Ayo kita ke kantor pengacara sekarang. Tentu. Melihat masyarakat kelas atas Orlando sudah memboikot Jordan, dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir baginya dan ingin memutuskan hubungan dengannya sesegera mungkin. Tunggu sebentar.
Nyonya Camden tua tiba-tiba berbicara dan melihat ke arah jam yang tergantung di dinding lobi. Waktu menunjukkan pukul 12. Nyonya Camden berkata, sekarang tepat pukul 12 siang. Pesta ulang tahun sudah resmi dimulai. Makanlah sesuatu sebelum pergi. Ya. Hailey tahu bahwa Nyonya Camden tua adalah orang yang sangat tradisional. Oleh karena itu, dia tidak bisa pergi kemanapun karena sudah waktunya makan. Lagi pula, saat itu adalah pesta ulang tahun Nyonya tua Camden yang ke-80, jadi mereka harus menaati peraturan. Drew menunjuk ke arah pintu masuk aula dan berkata, Jordan, pergilah dan tunggu di luar. Hailey akan pergi ke kantor pengacara bersamamu setelah dia selesai makan. Namun, pada saat ini, Nyonya tua Camden tiba-tiba berkata, Jordan, kamu bisa tinggal dan makan bersama kami. Drew berseru kaget, Nenek, mengapa nenek membiarkan dia tinggal? Dia tidak layak. Jordan juga sedikit terkejut. Nyonya Camden yang sudah tua berkata, karena perceraiannya belum selesai, dia masih menjadi anggota keluarga Camden, jadi aku berkewajiban memberinya makan.